Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak, salam sehat selalu. Bertemu lagi dengan saya Ibu Sri Mulyani SPD dari SMP Negeri 1 Tirtomoyo. Anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran materi IPS kelas 8 semester 2 bab 4, yaitu perubahan masyarakat Indonesia pada masa penjajahan dan tumbuhnya semangat kebangsaan. Anak-anak, kali ini kita akan memasuki subtema yang pertama, yaitu tentang kedatangan bangsa-bangsa barat di Indonesia. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini adalah yang pertama, menjelaskan latar belakang kedatangan bangsa barat. Yang kedua, mendeskripsikan secara singkat kedatangan bangsa-bangsa barat. Yang ketiga, menjelaskan berbagai kebijakan bangsa barat yang diterapkan di Indonesia. Baiklah, sekarang marilah kita mulai dari penjelasan yang pertama, yaitu tentang latar belakang kedatangan bangsa-bangsa barat di Indonesia. Yang pertama adalah adanya daya tarik Indonesia bagi bangsa barat. Yang kedua, jatuhnya Konstantinopel ke tangan Turki Utsmani. Yang ketiga, adanya motivasi 3G, yaitu Gold, Glory, dan Gospel. Yang keempat, adanya tulisan Marco Polo yang menceritakan tentang keindahan benua Asia. Yang kelima, adanya perkembangan iptek, misalnya teori heliosentris. Kemudian yang keenam, adanya revolusi industri di benua Eropa. Kita lanjutkan. Bangsa-bangsa barat yang pernah datang ke Indonesia antara lain bangsa Spanyol dan Portugis. Mereka datang di Maluku tahun 1512. Spanyol bersekutu dengan Tidore, sementara Portugis bersekutu dengan Ternate. Kemudian pada tahun 1529, Spanyol dan Portugis menandatangani perjanjian Saragossa yang isinya Portugis menguasai Maluku sampai Tanjung Harapan, sedangkan Spanyol menguasai negara Filipina. Negara berikutnya yang pernah datang ke Indonesia adalah bangsa Belanda. Mereka datang di Indonesia tahun 1596 di Jayakarta, dipimpin oleh Cornelis de Houtman. Pada tahun 1602, para pedagang Belanda mendirikan VOC dengan gubernur jenderal pertamanya Peter Boot. Karena berbagai permasalahan, pada tanggal 31 Desember 1799 VOC dibubarkan. Kemudian pemerintah Belanda menugaskan Daendels untuk mempertahankan Indonesia dari serangan Inggris. Daendels pun mengambil berbagai macam kebijakan di Indonesia. Di antaranya adalah kebijakan di bidang pertahanan keamanan, yaitu membangun jalan dari Anyer sampai Panarukan sejauh 1100 km. Pembangunan ini dilakukan dengan cara kerja rodi yang bertujuan untuk memperlancar transportasi, komunikasi, dan pengiriman tentara. Kebijakan yang lain adalah dengan melakukan pembangunan pabrik-pabrik senjata. Kemudian kebijakan di bidang pemerintahan diantaranya adalah merombak sistem pemerintahan feodal menjadi sistem pemerintahan barat. Kemudian yang kedua, menjadikan Batavia sebagai pusat pemerintahan. Dan berikutnya adalah menyederhanakan upacara-upacara di Keraton Yogyakarta dan Surakarta. Sementara itu, kebijakan di bidang sosial ekonomi antara lain yang pertama, kontingenten, yaitu kewajiban rakyat menyerahkan hasil bumi pada pemerintah Belanda. Yang kedua, verplichte leverantie, yaitu kewajiban rakyat menjual hasil panen kepada pemerintah Belanda. Kemudian yang ketiga, Breangerstelsel, yaitu kewajiban rakyat Priangan untuk menanam kopi. Yang keempat, kerja rodi atau kerja paksa untuk membuat jalan dari Anyer sampai Panarukan. Yang kelima,
adalah menjual tanah-tanah negara kepada swasta atau partikuler atau landelijk stelsel. Bangsa barat berikutnya yang datang ke Indonesia adalah bangsa Inggris. Tahun 1811, Inggris menyerang Belanda dipimpin oleh Gubernur Jensen. Kemudian, pada tanggal 18 September 1811, Inggris dan Belanda menandatangani perjanjian Tuntang yang salah satu isinya adalah Jawa dan sekitarnya diserahkan kepada Inggris. Kemudian, kebijakan pemerintah Inggris yang saat itu dipimpin oleh Raffles diantaranya adalah di bidang perekonomian, yaitu petani bebas menanam tanaman ekspor. Yang kedua, penghapusan pajak hasil bumi atau kontingenten. Yang ketiga, menetapkan sistem sewa tanah atau land rent. Sementara itu, di bidang pendidikan, Raffles menulis buku berjudul History of Java. Kemudian, Raffles juga menemukan bunga bangkai raksasa yang diberi nama Rafflesia arnoldi. Dan yang ketiga, Raffles merintis berdirinya Kebun Raya Bogor. Kekuasaan Inggris tidak berlama dengan ditandatangannya Convention of London tahun 1814 yang isinya 1. Indonesia dikembalikan kepada Belanda. 2. Jajahan Belanda yang lain tetap di tangan Inggris. Yang ketiga, Cochin di pantai Malabar diambil alih oleh Inggris, sedangkan Bangka diserahkan kepada Belanda. Anak-anak, untuk memperdalam wawasan, silahkan kalian kerjakan evaluasi berikut. Jangan lupa cari sumber belajar sebanyak-banyaknya dan belajar, dan terus belajar dalam kondisi apapun. Baiklah anak-anak, untuk kesempatan kali ini kita cukupkan sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Jumpa lagi lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye.